Di grup announcement itu sudah ada ya materinya. Saya akan bagikan berupa PDF-nya aja langsung. Jadi Roma pasal 13 itu cuma 14 ayat saja, dan Roma pasal 13 ini merupakan kelanjutan daripada Roma pasal 12. Nggak bisa dipisahkan karena tetap sambungannya kan ayat 21 kan ditutup, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, menurut teman-teman, Roma pasal 13 itu pada saat Paulus menuliskan pasal tersebut, suasana kebatinan atau suasana kondisi orang percaya saat itu gimana? Di tengah-tengah Announcement. PDF-nya di mana? di announcement. Announcement. Loh ya itu. Itu yang pertama maksud saya. Itu belum. Itu judulnya. Nah, ya, itu tadi. Menurut teman-teman pada saat Paulus menuliskan Roma pasal 13 ini, suasana kebatinan orang-orang percaya saat itu gimana di Roma? Suasana ya kondisi saat itu, orang-orang percaya saat itu di kota Roma seperti apa? Mereka di pemerintahan Romawi gitu toh. Sebelumnya kan di Kaisar, saya lupa Kaisar siapa, yang Claudius atau siapa kan sempat diusir. Mereka itu kan mereka kembali lagi gitu toh. Dan nggak lama kan menurut sumber sejarah yang terpercaya kan katanya Paulus itu kan dieksekusi sama Kaisar Nero. Nah, kira-kira saat itu di tengah-tengah kondisi kekristenan saat itu, Paulus menuliskan kepada jemaat Roma itu kondisinya itu seperti apa? Bebas? Hah? Ya dijajah, Israel dijajah. Teman kondisi orang percaya di tengah waktu itu Roma kan belum percaya menjadi agama Kristen kan saat itu. Lah, dengan lihat surat-surat Paulus yang lain atau surat-surat di Kisah Rasul yang lain, kira-kira itu kondisinya seperti apa orang-orang percaya pada saat itu di kota Roma? Bebas atau tertekan? Tertekan karena apa? Gerakannya itu lah pemberontakan atau gerakannya nggak lazim atau? Oke, pergerakannya dianggap pemberontakan. Kenapa kok dianggap pemberontakan menurut novel? Itu kan Tuhan Yesus itu kan dianggap menghujat Allah toh. Loh, ini di Roma loh, bukan di orang Israel ya. Nah di Roma sendiri kan Ya ada orang Israel, ada orang itu kan Romawi, ada orang suatu Yunani. yang baru toh. Anggapannya suatu pergerakan yang baru. Sebelumnya itu dari Tuhan Yesus itu kan masih diragukan, ketuhanannya kan masih diragukan. Oke. Jadi otomatis kan untuk memasukkan suatu ajaran yang baru itu kan pasti nggak mudah tuh. Pasti ditindas, pasti apa ya? Iya, pasti ditindas. Iya. Oke. Nah, ya misalnya mundur ke belakang sedikit ya, ke surat Paulus di pasal-pasal sebelumnya. Paulus menuliskan tentang Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Raja apa enggak? Memproklamirkan itu apa enggak di pasal-pasal sebelumnya menurut kalian? Tentang dia adalah Raja yang membebaskan, Raja yang menebus, Raja yang menyelamatkan, gitu toh? Iya, harusnya iya. Iya toh? Nah, Kristus adalah Raja. Sedangkan yang menjadi Raja Agung saat itu adalah Kaisar Roma kan? Roma. Nah, oke. Kira-kira sekarang coba dengan logika seperti itu. Orang Kristen pada saat itu ngomong bahwa Yesus adalah Raja. Kristus adalah Raja. Sedangkan yang menjadi resmi saat itu menjadi Kaisar Raja adalah Kaisar Romawi. Kamu ngomong itu adalah sebuah ancaman. Ancamannya berarti apa? Dianggap sebagai sebuah pergerakan pemberontakan, makar gitu toh, karena ada raja yang lain. Nah, tapi kita baca Roma pasal 13 ayat 1 itu kan aneh. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasal 13 ayat 1. Sudah ketemu semua?
Saya kirimkan slide kedua. Satu, dua, tiga. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, setiap orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perhatikanlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya, karena ia cukup sampai situ aja. Nah, kita lihat justru di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang kita baca tadi, kita dengar bahwa Paulus malah menginstruksikan hal yang berlawanan dengan kondisi saat itu kan. Saat itu kekristenan ditekan, dianiaya, orang Kristen diburu. Tetapi malah disuruh tunduk. Di sini nggak ngomong, kamu harus tunduk kepada pemerintah jika pemerintah itu baik. Enggak loh. Ini berlaku untuk semua kondisi pemerintah. Nah, nanti beranjak ke ayat-ayat berikutnya. Jadi kata tunduk atau takluk itu berarti maksudnya jangan memberontak, jangan melawan. Kalau kita lihat teladan para rasul dan teladan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus sendiri sebelum dia disalibkan, kan ya juga dibawa ke Pontius Pilatus kan. Nah, kan Pontius Pilatus ngomong gini, kamu ngomong, aku itu punya kuasa untuk membebaskan kamu. Tapi kan Tuhan Yesus nggak berusaha ngengkel, cuma kan Tuhan Yesus ngomong kayak gini, kalau kamu nggak diberikan kuasa, maka kamu nggak bisa. Kerajaanku bukan dari dunia ini, pengikutku bukan dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak sedikit pun melakukan aksi pemberontakan, ya toh. Dia tidak berusaha mengajak murid-muridnya untuk melakukan aksi makar terhadap pada saat itu di Yerusalem. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang ditulis sama Rasul Paulus itu sejalan dengan apa yang diberikan contoh oleh Tuhan kita, Yesus, pada saat dia hidup. Meskipun dia harus mati, tapi dia tidak pernah sedikit pun melakukan hasutan untuk memberontak. Begitu juga ya kalau kita lihat para rasul. Mereka nggak memberontak sedikit pun. Mungkin di antara kita, waktu pas Petrus sama Yohanes disidang di Kisah Rasul pira itu, 3 atau 4 itu gimana? Kan kedua rasul itu kan ngomong gini, manakah yang harus kami taati? Taat kepada Allah atau kepada manusia? Tapi dilihat dulu konteksnya apa. Ya, nah, konteksnya itu kan bahwa mereka kan disuruh diem sama para imam dan mahkamah agung di Yerusalem saat itu. Kamu nggak boleh ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu nggak boleh cerita bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Gitu kan? Tapi kedua rasul ngeyel, nggak bisa. Kamu harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Jadi, nah itu nanti pada akhirnya kita akan belajar di slide kedua tentang seharusnya apa yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan ini. Nah, ayat 1 sampai ayat 7 itu mengajarkan kita, at least saya menemukan 4 hal gitu ya. Harus tunduk dan takluk, lakukan hal yang baik bukan yang jahat, tunaikan kewajiban kita sebagai warga negara kita Indonesia, ya bayar pajak, bayar cukai, memberikan penghormatan. Nah, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 mendoakan pemerintah, kesejahteraan bangsa, Yeremia 29 ayat 7. Dan di dalam 1 Timotius 2 itu kan pada saat kita mendoakan itu kan supaya setiap orang memperoleh pengenalan akan Tuhan sehingga mereka boleh beroleh keselamatan. Nah, terus di dalam ayat kelima, saya bisa minta tolong Saudari Desi untuk membacakan 13 ayat 5. Roma 13 ayat 5. TP ya. TP. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya, suara hati kita kalau di terjemahan kedua, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Jadi firman Tuhan menekankan ke setiap kita, pada saat kita tunduk kepada pemerintah, itu bukan semata-mata karena takut hukuman, gitu ya. Bukan semata-mata takut hukuman pemerintah atau takut tentang juga murka Allah. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita harus tunduk, takluk kepada pemerintah, nuruti aturan-aturan yang ada di dalam kita berwarga negara sebagai warga negara Indonesia. Itu karena faktor hati nurani. Jadi bukan yang lain-lainnya.
Kenapa kok Paulus menekankan seperti itu? Karena di dalam hati nurani kita itu ada kesadaran moral. Moral kompasnya itu di dalam hati nurani kita. Dan hati nurani itu tempat Roh Kudus berbicara, tempat bagi kita juga mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita nggak menjaga hati nurani kita, salah satunya tentang kewajiban kita sebagai warga negara, tunduk dan takluk kepada pemerintah yang ada, dan berbuat baik, jangan melanggar hukum, jangan melanggar aturan yang ada. Karena dengan menjaga kehidupan seperti itu, kita jaga hati nurani kita. Kita tetap bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Ada yang audible, ada yang memberikan impresi dalam hati, ada yang mungkin juga melihat sebuah tanda-tanda tertentu dan dia tahu bahwa, oh ini Tuhan berbicara kepada saya. Atau sebuah kejadian-kejadian tertentu. Tetapi semua cara itu mesti pada akhirnya akan memberikan kesan yang kuat dalam nurani kita bahwa oh ini Tuhan berbicara. Nah, Paulus mengingatkan buat setiap kita, tunduo, lakukan segalanya itu karena masalah hati nurani. Itu. Terus, dari sini kita akan belajar dua hal aja. Apa yang tidak dimaksudkan dari ayat 1 sampai ayat 7. Itu ya. Nah, firman Tuhan ini ayat 1 sampai ayat 7 tidak mengajarkan kepada kita orang percaya itu blind obedience atau blind submission. Ketundukan buta. Takluk kepada pemerintah secara membabi buta. Bukan gitu juga. Saya menuliskan di situ. Firman Tuhan di sini tidak mengajarkan kita untuk diam dan tidak berani bersuara dengan jelas ataupun biblika itu menyuarakan kebenaran terhadap isu politik yang ada, isu kebangsaan, isu kemanusiaan, isu tentang ekonomi dan ketidakadilan. Kita harus berani ngomong, kita harus berani menyampaikan, tentunya dengan cara yang baik-baik, jangan ngawur gitu toh. Jangan pakai kosakata yang nggak karu-karuan juga kayak netizen yang ada gitu. Tapi kita bisa menyuarakan entah dengan sedikit guyonan tapi sebenarnya guyonannya sarkas gitu ya, sindiran. Tapi seenggak-enggaknya jangan sampai tidak sopan. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan buat setiap kita, para orang percaya jangan diam jika tidak ada kebenaran di dalam kita hidup sebagai warga negara. Tapi juga tidak mengajarkan kita untuk memberontak atau menggalang aksi yang seringkali Feli ngomong gitu ya, makar, revolusi. Enggak seperti itu juga gitu toh. Menyampaikannya dengan kasih dan dalam kebenaran. Itu penting. Nah, semisal satu contoh, kalau kita yang kemarin barusan pemilu berlangsung itu waktu itu kan para pemuka agama terutama yang dari Katolik, yang dari Kristen saya nggak tahu ya, tapi yang ada apa nggak dari Kristen? Nggak ada ya Van ya. Setauku kardinal saja yang berani ngomong terang-terangan waktu itu, yang bersuara tentang masalah politik dinasti, tentang masalah, iya kalau nggak salah kardinal aja ya. Nah, buat saya kardinal saat itu membawa pesan kenabian, suara profetik di tengah-tengah bangsa kita. Dan itu memang betul. Dan itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bukan berarti melihat sebuah ketidakbenaran kita diam saja. Mari gitu, kayak masalah yang tentang tambang itu toh, yang masalah dikelola oleh ormas keagamaan. Apa yang disampaikan sama kardinal juga jelas. Mereka enggak mau. Yang PGI Pak Gultom ya ngomong mereka tidak cakap di situ, cuman buat saya statementnya itu belum sejelas statementnya kardinal. Statementnya kardinal itu lebih jelas, lebih bak-belakan dan apa adanya. Kalau statementnya ketua PGI itu agak bersayap sedikit lah menurut saya. Tapi kecenderungannya ngomong lebih baik tidak. Karena mereka nggak mau beririsan kepentingan politik karena mereka salah satunya kan mengadvokasi juga para korban tambang yang ada di daerah-daerah tambang tersebut. Nah, kayak gitu-gitu itu kita harus bersuara. Dan juga semisal tentang isu kemiskinan, ketimpangan, ya
Bersuara bukan hanya bersuara, tapi kalau kita bisa melakukan aksi nyata itu lebih bagus lagi. Jadi bersuaranya nggak cuma sekedar tong kosong nyaring bunyinya, tetapi bersuara dan melakukan aksi nyata. Terus yang kedua, kita nggak boleh taat buta juga kalau ada hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, terutama mengekang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau teman-teman pernah ingat ceritanya Daniel, pada saat dia dilarang, apakah dia memberontak saat itu? Enggak, dia enggak memberontak. Buktinya dia dimasukkan ke lubang singa, dia nurut kok. Kalau memberontak kan dia akan ngeyel, tapi dia enggak ngeyel sama sekali. Satu sisi, dia tetap sebagai umat Tuhan, dia tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tapi pada saat dia harus menerima konsekuensinya, dia tidak memberontak sama sekali. Begitu juga Hanaya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memegang teguh iman mereka nggak mau menyembah patung kan yang didirikan sama Nebukadnezar. Tapi pada saat mereka menerima konsekuensinya, mereka harus dimasukkan ke dapur api, mereka nggak memberontak sama sekali. Bahkan mereka ngomong, kalau Tuhan kami sanggup melepaskan, ya dia akan melepaskan. Tapi kalau dia nggak melepaskan kami sekalipun, atau kami harus terbakar sekalipun, kami nggak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Jadi mereka bertiga tetap taat, tapi mereka nggak melanggar kebenaran yang utama, firman Tuhan. Begitu juga kalau kita sekarang lihat, kita harus berani bersuara sih. Tapi ya dengan cara yang benar. Semisal di Jombang itu mungkin nggak terlalu ya, tapi mungkin di daerah-daerah Indonesia yang lain, terutama Jawa Barat, itu yang paling ekstrem. Daerah Sumatera itu juga banyak-banyak kantong-kantong yang cukup ekstrem juga. Melarang untuk beribadah, sampai ngerutuk, kayak gitu. Kita harus berani menyuarakan, kita harus ngomong sesuai konstitusi kok. Kenapa? Kami tidak melakukan yang jahat kok. Kenapa? Terus kalau kita lihat juga saudara-saudara kita yang di China, mereka tetap nggak melakukan berusaha menghasut rakyat, tapi mereka tetap beribadah secara bawah tanah kan, underground church kayak gitu. Di Middle East, di Timur Tengah, di daerah Iran, di daerah Saudi Arabia, Irak, Pakistan, Afghanistan, mereka tetap beribadah dengan konsekuensi, resiko, mereka harus martir. Tapi mereka nggak memberontak sekalipun. Mereka menyadari harus lebih mentaati Allah, tapi satu sisi yang lain, mereka juga menghormati pemerintah yang ada. Tapi apakah mereka tidak berdoa supaya pemerintah itu pada akhirnya bisa mengerti? Mereka tetap berdoa. Nah begitu juga harusnya sikap kita. Jadi sikap yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang slide kedua tadi, sedangkan sikap yang tidak dimaksudkan dari nas tersebut yang slide ketiga ini, supaya kita mengerti bahwa ada yang disuruh, ada yang tidak disuruh seperti itu. Oke, saya minta tolong selanjutnya ayat 8, 9 Feli, 10, 11, 8 Feli, 9 Priscila, 10 Joni. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Oke. Saya percaya 3 ayat ini itu kan sangat jelas banget ya. Masa perlu ditafsir itu? Nggak perlu ditafsir sih sebenarnya ayat ini. Cuman yang mungkin kita perlu, mengapa kok di ayat 8 ini Paulus mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sampai situ. Ya karena kalau kita melihat, terutama di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, itu Paulus mengingatkan
tentang kemurahan Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Nah, dari kemurahan Tuhan yang sudah diberikan secara luar biasa dalam kehidupan kita, sebenarnya hutang kita itu sama Tuhan. Dalam tanda kutip hutang ya, tapi Tuhan nggak minta untuk disaur juga gitu loh. Nah, bagaimana pada akhirnya kita sebagai orang yang sudah memperoleh kemurahan Allah ini seharusnya hidup? Nah, dijelaskan secara gamblang itu ayat 8 dan sampai ayat 10. Terus minggu lalu sudah di 10 sikap ya, Vel ya, kamu waktu itu ya. Ayat 9 sampai 21 nih waktu itu. Itu sudah dikupas juga sama Feli secara gamblang tentang wujud atau sikap kita mengasihi sesama itu seperti apa. Saya kira saya nggak perlu mengulangi, cukup teman-teman melihat slide yang sudah dibagikan sama Feli, belum dihapus juga, yang belum di-save, monggo di-save. Nah, dan sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan, kita jadi orang Kristen itu jangan sekedar berhenti pada hukum yang negatif saja, tapi harus beranjak kepada hukum yang positif. Hukum negatif itu artinya hanya cukup tidak berbuat jahat saja, no, jangan berhenti sampai situ toh, tapi harus bergerak ke yang positif, melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baiknya ya silakan di situ. Oke, terus langsung aja. Selanjutnya Yen ayat 11, 12, 13 dan sekali lagi 14 ya silakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus tadi sebagai lengkap senjata Allah, dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Nah, itu kalau di TB2. Nah, bagaimana kita juga sebagai orang percaya hidup di zaman yang semakin gak karu-karuan ini, di mana segala sesuatunya akan berjalan begitu cepat. Satu sisi kemajuan teknologi membantu kita, tetapi satu sisi kemajuan teknologi juga seperti pedang bermata dua. Kalau nggak hati-hati juga bisa bahaya. Ya, salah satunya tentang Indonesia itu kan terkenal sebagai negara yang bebas, terbuka, telanjang apa adanya gitu toh. Yang sering di-upload sama di forward linknya sama Ivan kan yang Mr. Bad itu. Ya, salah satunya tentang masalah data. Dan juga masalah deepfake dan segala sesuatunya itu kan kedepannya nggak hati-hati, kita bisa tertipu. Nah, firman Tuhan ayat 11 dan 12 itu kan kenapa kok Paulus menuliskan keadaan waktu sekarang, saatnya telah tiba untuk kamu bangun dari tidur, keselamatan sudah dekat daripada waktu kamu menjadi percaya, hari sudah jauh malam. Paulus mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kondisi kita dulunya itu seperti apa. Gitu loh. Makanya kan hari sudah jauh malam, terus bahwa keselamatan sudah dekat daripada dulu waktu kita menjadi percaya. Jadi Paulus ngerimain kita, ngingetin dulu itu kehidupan kita seperti apa sih. Kalau kita ingat lagi di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 3 tentang orang yang hidup di bawah murka Allah, itu kan kita tahu toh bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang egois, kehidupan yang hanya hidup untuk diri kita sendiri saja, kehidupan yang nggak mau tahu orang lain, kehidupan yang selalu berpusat untuk bahkan kalau perlu memanfaatkan orang lain untuk demi kepentingan kita, demi keuntungan kita. Dan itu kehidupan kita dulu. Dan Paulus mengingatkan
jangan hidup seperti itu gitu toh, tetapi hiduplah sebagai umat tebusan, umat pilihan. Kita yang sudah dipilih, kita yang sudah ditebus, seharusnya bagaimana kita hidup gitu. Maka dari itu Paulus mengingatkan buat setiap kita bahwa transformasi kehidupan kita, perubahan kehidupan kita itu harus dinamis, berkelanjutan dan konsisten. Nggak cuma nuruti mood-mutan, ya lagi mood, lagi seneng ya berubah, tapi kalau lagi nggak seneng nggak berubah, nggak bisa seperti itu. Nah, perubahan itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang langsung bisa kelihatan hasilnya gede, ada yang kelihatan sedikit. Setiap kita seharusnya bisa berubah meskipun itu skalanya mungkin kecil. Kalau teman-teman baca di dalam ayat 13-14, itu yang pernah dengar tokoh ini, Saint Augustine dari Hippo, atau Bishop Agustin dari Hippo. Dulu dia, ini Bapak Gereja ya, dia kehidupannya nggak karu-karuan. Dia hidup seperti di dalam ayat 13 ini, sebelum menjadi Bapak Gereja, sebelum bertobat. Dia hidup melacurkan diri, dia punya simpanan, dia hidup di luar nikah, dia punya anak di luar nikah, tetapi anaknya pada akhirnya juga bertobat, menerima Tuhan. Dan pokoknya serampangan nggak karuan. Begitu dia membaca ayat 13 dan 14 ini, ya Roh Kudus jamah dia. Dan pada akhirnya, dia menjadi salah satu tokoh Bapak Gereja, Saint Augustine dari Hippo, atau Bishop Agustin dari Hippo. Dan di salah satu tulisannya dia ngomong, selain Roh Kudus ingatkan saya lewat Roma pasal 13, ayat 13 dan 14 ini, dia juga memberikan apresiasi buat mamanya namanya Monica gitu ya, bahwa mamanya itu nggak pernah berhenti-hentinya berdoa buat dia. Karena ya melihat kehidupan si Agustin ini nggak karu-karuan. Nah, dari sini saya diberkati lewat Roma pasal 13 ini, terutama ayat 1 sampai dengan ayat 14, ngingetin buat setiap kita, ngingetin saya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang mempunyai kewarganegaraan. Indonesia nggak mengenal kewarganegaraan ganda sih. Teman saya sebulan yang lalu, dia memilih melepaskan warga negara Indonesia, dia pilih jadi warga negara US. Apa? Memang nggak bisa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga warga negara kerajaan sorga, seharusnya kehidupan kita itu bisa menjadi kehidupan yang lebih berkualitas. Apalagi di tengah-tengah zaman yang semakin gelap ini, kalau kita lihat, terutama yang kita semua di marketplace, rata-rata orang ngomong itu, ya kita orang percaya juga tahu bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Mereka juga orang nggak percaya juga ngomong sama juga, ekonomi nggak baik-baik saja juga kondisi di negara kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bisa memberikan teladan. Kita bisa mengasihi sesama kita, mau yang percaya Tuhan ataupun yang nggak percaya Tuhan. Terus kehidupan kita adalah kehidupan yang nggak serampangan, bukan kehidupan yang egois, seperti itu. Kita tetap lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada aturan-aturan yang membuat kita untuk melanggar firman Tuhan. Tapi satu sisi yang lain kita nggak kurang ajar sama pemerintah, kita menghormati aturan-aturan pemerintah yang positif, hukum-hukum yang ada, ya itu kita harus tetap lakukan semua. Apakah gampang? Nggak gampang. Gitu. Misalnya masalah pajak dan cukai gitu. Banyak orang yang berargumentasi, loh, bayar pajak dan cukai tapi kenyataannya banyak dikorupsi dan segala sesuatunya. Pertanyaannya kan begini buat setiap kita orang percaya. Apakah saat itu pemerintah Romawi itu bersih? Kita nggak ngerti juga gitu toh. Tapi yang jelas pemerintah Romawi saat itu bukan pemerintahan yang bagus-bagus amat. Dan banyak kekejaman yang dilakukan oleh mereka. Tujuannya ya untuk ngisi kas negara, paling yang dapat duit paling banyak ya para petinggi-petinggi yang ada. Gitu loh. Tapi Paulus tetap mengingatkan ke setiap orang percaya, bayar pajak, bayar cukai, berikan rasa takut, dan berikan penghormatan. Nah itu buat juga setiap kita. Gitu loh. Dan saya belajar juga, apalagi ya kita sama-sama kan di negara kita, NIK harus berpadanan dengan NPWP 16 digit.
Dan ke depan ini sudah lebih nggak ada. Buat saya sih memang satu sisi itu memberatkan, tapi tak pikir-pikir lagi, ya nggak apa-apa lah, lebih baik terang-terangan apa ono nanti urusan masalah. Ya bukan berarti saya diam saja. Kalau melihat ketidakadilan ya perlu bersuara. Tapi sangga saya menunaikan kewajiban saya sebagai warga negara, sebagai wajib pajak, ya wes bayar, mau pilih lagi. Daripada nggak membayar, konsekuensinya pasal-pasal pidana, kan kayak gitu itu. Hidup nggak tenang juga. Dan yang lebih penting lagi, hati nurani ini paling nggak enak. Dan ya itulah, jadi pertimbangan hati nurani dan lebih baik tetap menuruti hukum yang ada, hukum positif yang ada di negara kita. Karena Tuhan Yesus sendiri kan juga kasih contoh pada saat dia hidup, dia tanya ke Petrus, para penguasa itu narik pajak toko sopo. Petrus kan ngomong, oh dari orang asing, bukan dari penduduknya sendiri. Tapi Tuhan kan ngomong ambil yang kamu pancing itu dan bayarkan pajak untuk kamu dan untuk aku. Berarti secara nggak langsung Tuhan ngomong bayar pajak. Dan waktu Tuhan dikasih pencobaan sama orang-orang imam-imam ahli Taurat itu kan dia ngomong apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Kaisar, menjadi milik Allah, kembalikan kepada Allah. Dan ditegaskan lagi Roma pasal 13 seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan lagi tentang dari Roma pasal 13 ini, kita sekali lagi mengingat nilai-nilai kos yang ada. Supaya kita selalu nge-refresh terus. Christ, terus bahwa kita perlu tunduk kepada pemerintah seperti yang Kristus lakukan dan rasul-rasul lakukan dalam meneladani Kristus. Pada saat kita tunduk, bukan berarti kita tunduk kepada penguasa ini menganggap dia raja. Karena kita tahu siapa penguasa kita sebenarnya, Tuhan. Tapi karena pertimbangan hati nurani dan keteladanan yang Tuhan berikan sendiri, maka kita perlu untuk tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, obedience kita, ketaatan kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan mengenai tunduk kepada pemerintah ini bukan masalah takut akan hukuman, tetapi karena hati nurani kita yang berbicara, yang menuntun kita supaya kita taat. Dan yang ketiga, simplicity, tentang kesederhanaan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah keegoan dunia yang semakin kuat ini, tapi kita bisa memahami bahwa gaya hidup mengasihi adalah hal sederhana yang bisa kita pahami dengan jernih dan jelas. Mengasihi sesama itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita pahami dengan jernih dan jelas. Dan yang terakhir tentang trustworthy, dapat dipercaya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya dengan hidup dalam kebenaran dan kasih, saya lupa namakan kasih, sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang makin gelap ini. Nah, demikian Roma pasal 13. God bless.